Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Matematika Faraid kelas 6B akan membahas mengenai beberapa kasus dalam faraid. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yakni Wildan Yafi dan Zakiyah Alfaini. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 kasus. Yang pertama, apabila seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta dan ahli waris, terdiri dari seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ayah, seorang anak laki-laki, seorang cucu laki-laki, dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah meninggal. Berapa bagian tiap-tiap ahli waris? Maka bagiannya dapat kita ketahui seperti ini. Jadi ahli warisnya di sini ada zaujah atau istri, mendapat bagian 1/8 karena bersama anak perempuan dan anak laki-laki. Selanjutnya bintun atau anak perempuan mendapat bagian sisa karena ia bersama ibnun atau anak laki-laki. Anak laki-laki di sini juga mendapatkan bagian sisa. Abun atau ayah mendapat bagian 1/6 karena bersama ibnun atau anak laki-laki. Ibnun ibnin dan bintun ibnin tidak mendapat bagian atau dapat dikatakan mahjub karena ia bersama anak laki-laki. Dari sini kita peroleh bagian pasti ada 1/8 dan 1/6. Nah, di sini kita bisa mengambil asal masalahnya adalah 24. 24 diperoleh dari KPK terkecil. 24 dapat diperoleh dari KPK bagian penyebut bagian pasti, yakni 8 dengan 6. Jadi asal masalahnya adalah 24. 24 dibagi 8 maka menghasilkan 3. 24 bagi 6 4, sehingga sisanya adalah 17. Nah, di sini 17 akan dibagi 3 bagian. Anak perempuan mendapat bagian 1 dan anak laki-laki mendapat bagian 2. Sehingga kita cari asal masalahnya yang baru, yakni asal masalah mula-mula kita kalikan dengan 3. 3 di sini adalah bagiannya bintun dan ibnun. Nah, kan di sini bintun mendapat 1, ibnun mendapat 2, jadinya 3. Jadi di sini dikali 3. Maka asal masalahnya adalah 72. Nah, di sini untuk mendapatkan bagian yang baru, ini kita kalikan 3 dikali dengan hasil bagian yang pertama. 3 dikali 3 9. 3 dikali 17 51, 3 dikali 4 12. Sehingga kita peroleh bagiannya istri adalah 9, bagiannya bintun adalah atau anak perempuan adalah 17, bagiannya anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan, sehingga bagiannya adalah 34, dan bagian ayah adalah 12, sehingga totalnya adalah 72. Selanjutnya adalah kasus yang kedua. Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta dan ahli waris yang terdiri dari seorang ibu, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seorang saudari perempuan kandung, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ibu mendapat bagian 1/6 karena bersama anak perempuan, sedangkan anak perempuan mendapat bagian setengah karena ia sendiri. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian 1/6 karena bersama anak perempuan, dan saudari kandung mendapat bagian sisa karena bersama anak perempuan, sehingga kita peroleh asal masalahnya adalah 6. 6 bagi 6 1, 6 bagi 2 3, 6 bagi 6 1, maka sisanya adalah 1, sehingga totalnya adalah 6. Selanjutnya adalah kasus yang ketiga. Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 120 juta rupiah
dan ahli waris yang terdiri dari cucu laki-laki dari anak perempuan atau ibnun bintin, cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki atau ibnun binti ibnin, keponakan laki-laki dari saudari kandung atau ibnun ukhti syakikoh. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Pada kasus ini merupakan kasus dawil arham. Maksudnya adalah ahli waris yang mempunyai hubungan pertalian keturunan atau kekerabatan, namun ia tidak termasuk dalam dawil furud atau penerima bagian pasti dan juga tidak termasuk asobah. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ibnun bintin mendapatkan bagian setengah. Nah, di sini ibnun bintin merupakan manzilah atau pengganti dari bintun, pengganti dari anak perempuan, sehingga ia mendapatkan bagian setengah karena ia sendiri. Selanjutnya ibnun bintin ibnin adalah pengganti dari bintun ibnin. Ia mendapatkan bagian 1/6 karena bersama anak perempuan. Dan ibnun ukhti syakikoh adalah pengganti dari ukhtun syakikoh atau saudara perempuan seayah seibu, mendapat bagian sisa karena ia bersama anak perempuan, sehingga kita peroleh asal masalahnya adalah 6. Maka ibnun bintin atau cucu laki-laki dari anak perempuan mendapat bagian 3. Cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian 1. Selanjutnya keponakan laki-laki dari saudari kandung mendapat bagian 2. Sehingga di sini kita ketahui bahwa seorang mayit meninggalkan harta sebesar 120 juta. Ini kita bagi dengan asal masalahnya 6, maka satu bagian adalah 20 juta. Sehingga cucu laki-laki dari anak perempuan mendapat bagian 3 dikali 20 juta sama dengan 60 juta. Cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian 1 dikali 20 juta sama dengan 20 juta. Dan ibnun ukhti syakikoh atau keponakan laki-laki mendapat bagian 2 dikali 20 juta sama dengan 40 juta, sehingga totalnya adalah 120 juta. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.